Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan nama saya Ivan Hardianto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Boyolali. Modul 1.4 merupakan modul terakhir dalam paket modul 1. Dalam modul 1.4, calon guru penggerak mendapatkan penjelasan tentang pentingnya budaya positif, mencari nilai-nilai kebajikan, membuat keyakinan kelas, mengetahui keputusan dasar manusia, mengetahui 5 posisi kontrol, dan mempraktekkan segitiga restitusi dalam memperlakukan murid. Namun demikian, modul 1.4 sangat berkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Muaranya adalah membentuk peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mari kita lakukan kelas balik modul 1.1 sampai modul 1.4. Modul 1.1 menjelaskan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar tercipta pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam modul 1.2 dijelaskan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam modul 1.3, seorang guru penggerak diharuskan memiliki visi sebagai guru penggerak, yaitu dengan melakukan inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan menggunakan tahapan bagja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan umum, yang kedua, ambil pelajaran, yang ketiga, gali mimpi, yang keempat, jabarkan rencana, dan yang kelima, atur eksekusi. Sedangkan dalam modul 1.4, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, menjelaskan tentang nilai kebajikan universal, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, membuat keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Setelah mempelajari modul 1.4, saya mendapatkan ilmu, wawasan, dan pandangan baru tentang bagaimana seharusnya memperlakukan siswa yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Selama ini, saya berpikir cara saya memperlakukan siswa sudah benar, namun ternyata saya salah. Saya belum memposisikan diri saya sebagai manajer bagi siswa, namun masih sebatas pada penghukum, atau pemberi rasa bersalah, atau teman, atau pemantau saja. Di samping itu, saya juga masih keliru dalam mengartikan makna disiplin. Modul 1.4 ini sangat menarik bagi saya, dan saya semakin termotivasi untuk melakukan perbaikan diri. Hal-hal yang menarik yang saya dapatkan dari modul 1.4 ini antara lain: yang pertama, saya jadi tahu dan sadar bahwa setiap aturan hendaknya dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas dan dikomunikasikan dengan siswa, sehingga siswa mengetahui mengapa mereka harus melaksanakan aturan tersebut. Kedua, guru dan siswa perlu membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Ketiga, manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya. Keempat,
Saya mengetahui bahwa ada 5 posisi kontrol dalam memperlakukan siswa, di mana posisi kontrol yang paling ideal adalah menjadi manajer bagi siswa. Kelima, dengan melaksanakan tahapan segitiga restitusi, saya mendapat gambaran yang jelas bagaimana seharusnya memperlakukan siswa. Selama ini, budaya positif yang dilaksanakan di sekolah hanya sebatas dilaksanakan, namun belum dikomunikasikan ke siswa mengapa hal tersebut harus mereka lakukan. Setelah ini, saya akan mulai mengkomunikasikan budaya-budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolahan dan mengkaitkannya dengan nilai-nilai kebajikan untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa agar budaya positif tersebut dapat dilaksanakan oleh siswa tanpa harus disuruh atau dipantau oleh guru. Selain itu, saya akan memperbaiki cara saya dalam memperlakukan siswa, yaitu tidak lagi menjadi penghukum atau pemberi rasa bersalah, namun menjadi manajer bagi siswa. Pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah seringkali mengalami kendala. Kendala yang paling sering ditemui adalah masih ada siswa yang melanggar atau tidak melaksanakan budaya positif tersebut. Sebagian lagi melaksanakan budaya positif kalau diawasi atau diingatkan atau ditegur oleh guru. Sebagai seorang manusia biasa, ketika apa yang kita harapkan tidak terlaksana dengan baik dan masih sering melihat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, tentu saja muncul rasa kecewa dengan diri sendiri dan dengan siswa mengapa sudah seringkali diingatkan namun masih saja melakukan pelanggaran. Dari pengalaman di awal tadi, hal yang sudah baik yaitu sudah dilaksanakannya budaya positif di sekolahan. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah melakukan dialog dengan siswa mengenai nilai-nilai kebajikan dari setiap budaya positif yang dilaksanakan di sekolah untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, posisi kontrol dan segitiga restitusi merupakan hal baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, sehingga saya belum pernah melakukan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul ini. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya melakukan refleksi diri sehingga saya mengetahui bahwa saya belum memposisikan diri sebagai manajer bagi murid saya, namun masih sebatas teman atau pemantau dan sesekali penghukum atau pembuat rasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Terlihat jelas perbedaannya ketika segitiga restitusi ini saya terapkan ke siswa saya. Siswa yang cenderung emosional terlihat lebih tenang, sedangkan siswa yang pendiam mulai bisa diajak berbicara. Hal ini karena saya mencari tahu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan saat berdialog dengan siswa tersebut. Dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, guru harus berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan saran dan masukan.